Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, sebelum kita melihat sebuah kebenaran firman, bahwa hari ini saya percaya saudara yang menyaksikan acara di sarana media kami, Yehuda Church, saya percaya bahwa saudara-saudara akan mengalami yang namanya jawaban Tuhan. Dan kalau hari ini sebagai hamba Allah saya rindu saudara mengalami yang namanya pemulihan dan jawaban. Untuk itu saya bagian sebuah kebenaran firman Tuhan. Kita mendengarkan ada lagu yang dibawakan yang terkenal sekali yaitu doa Yabes. Ya, di situ dikatakan kiranya engkau memberkati aku dengan berlimpah-limpah. Tetapi saudara harus mengetahui apa yang terjadi dengan Yabes ini. Di balik pujian yang sungguh sangat luar biasa dan hebat ini, yang sangat memberkati kita umat-umatnya. Tetapi satu hal yang harus kita lihat dalam sebuah kebenaran firman, ya, di dalam 1 Tawarik 4, ya, 1 Tawarik 4, ayat 9 dan 10, Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya, sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Sebelum saya ingin mengupas kebenaran firman ini, mari kita datang berdoa. Bapa Sorgawi, berikan hikmat-Mu, berikan pengetahuan-Mu, agar ketika kami membahas kebenaran firman ini, biarlah Engkau yang berbicara kepada kami semua, dan kami percaya firman-Mu menyegarkan dan firman-Mu memberikan jawaban kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Ya, saudara yang terkasih di nama Tuhan, saya percaya bahwa di dalam pengertian arti kata Yabes ini, ya, dikatakan ketika ibunya ini melahirkan dengan kesakitan. Nama Yabes ini adalah nama penderitaan, kesedihan, kesakitan. Bayangkan, ketika teman-temannya datang ingin mencari Yabes, memanggil Yabes, 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 kesini Yabes. Artinya, hai kesakitan, kesini, kemana kamu? Di mana kesakitan? Di mana penderitaan? Saudara yang terkasih, dari sekian ribu nama ya, yang ada di Alkitab, seperti contoh Sarah, ya, jadi Sarai, terus Abram menjadi Abraham, Yakub menjadi Israel, dan nama Yabes ini adalah nama kesakitan. Dia tidak mau mengubah namanya, tapi dia ingin mengubah kehidupannya. Yabes berkata, apa arti sebuah nama bagi saya, kalau tidak itu mengubah kehidupan saya? Sebab itu dikatakan dalam firman ini, Yabes tidak mau di dalam sebuah kehidupannya, di dalam penderitaannya, di dalam kesakitannya, orang boleh memanggil dia nama Yabes, tetapi pribadinya ingin melakukan sebuah terobosan. Yabes ingin mentransformasi kehidupannya. Pelajaran ini bagi gereja Tuhan. Apa yang kita mau transformasi? Apa arti nama kita itu baik, tetapi nama itu tidak bisa mengubah kehidupan kita. Tidak bisa mengubah kehidupan gerejanya. Ya. Yabes mempunyai gaya hidup ilahi.
sekalipun namanya tidak mendukung daripada kehidupannya. Tetapi Yabes ingin membuat sebuah terobosan dalam kehidupannya. Ya, takdir hidupnya. Kalau dikatakan, saya tidak mau terkecoh, saya tidak mau takdir menguasai hidup saya. Tetapi saya ingin mengubah di dalam Tuhan, Allah Israel, sanggup mengubah yang sakit menjadi sembuh. Ya, yang penderita, dia sanggup memulihkan. Bagi gereja Tuhan pada saat hari ini, apa yang terjadi bagi kehidupanmu. Mungkin hari-hari ini engkau mengalami Yabes-Yabes di akhir zaman. Mungkin di tengah-tengah keluargamu, mungkin di tengah-tengah kehidupanmu ada Yabes-Yabes yang sedang terjadi. Tetapi saudara melihat dalam kebenaran firman ini, bagaimana kita itu harus fokus. Bagaimana kita itu mempunyai visi di tengah-tengah kehidupan bagi anak-anak kita. Ada goal settingnya. Ada tujuan. Nama itu tidak bisa mempengaruhi kehidupan gereja Tuhan. Tetapi namamu adalah diperbaharui karena Kristus. Saudara yang terkasih, saya percaya pada hari ini saudara adalah orang-orang yang diberkati. Nama Yesus adalah nama sumber jawaban. Nama di atas segala nama yang memberikan pemulihan, yang memberikan kesembuhan. Nama yang memberikan berkat damai sejahtera sukacita. Tetapi hari ini saya mau katakan kepada gereja Tuhan, apa yang Tuhan rindukan bagi setiap kehidupan anak-anaknya. Yabes ini menggoncang tata sorga. Dia tidak mau mengubah namanya, tetapi dia ingin menggoncang kehidupannya. Bagaimana caranya? Kalau kita lihat gereja Tuhan, mari kita baca di dalam kitab Mazmur 18. Kitab Mazmur 18. Ayat yang ke-17. Mazmur 18 ayat yang ke-7. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan. Kepada Allahku, aku berteriak minta tolong. Ia mendengar suaraku dari baitnya. Teriakku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya. Saudara yang terkasih, ayat ini berkata, ketika engkau dalam kesesakan, engkau berseru, berteriak minta tolong kepada dia. Dan ayat ini pun juga dikatakan, apa yang membuat kehidupan gerejanya menjadi sesak? Persoalan apa yang sedang terjadi bagi kehidupanmu? Ketika engkau berteriak minta tolong, ketika engkau berdoa, ketika engkau dalam kesakitan, ketika engkau dalam penderitaan, engkau berseru kepada Dia. Dan Allah berkata, ya, Ia mendengar suaramu dari baitnya. Teriak minta tolong itu anak-anaknya sampai ke telinganya. Dan ayat ke-20 berkata, Ia membawa aku keluar ke tempat lapang. Ia menyelamatkan aku karena Ia berkenan kepadaku. Gereja Tuhan, hari-hari ini, bagaimana Tuhan ingin berkenan di setiap perilakumu. Tuhan rindu supaya kehidupanmu benar-benar engkau menata. Di tengah-tengah badai pencobaan persoalan. Mungkin engkau hari ini mengalami yang namanya kesesakan kehidupan. Tidak ada jalan keluar. Tapi saya percaya bagaimana seperti Yabes ini. Dia katakan bahwa kehidupannya dia menyerahkan ke dalam tangannya. Saudara lihat dengan seksama Yabes ini.
benar-benar mengalami yang namanya penderitaan dan dia ingin mengubah penderitaan itu menjadi sebuah jawaban. Ayat ini berkata, Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Kenapa? Karena Yabes, ya, apa yang terjadi ketika dia melahirkan, ibunya mengalami kesakitan, dan dia katakan, sekalipun kesakitan itu ada pada pribadiku, tetapi dia berkata, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Kiranya engkau memberkati gereja Tuhan. Kiranya engkau memberkati kami Tuhan. Kiranya engkau memberkati kami Tuhan sebagai keluarga besar kami. Anak-anak kami. Kiranya Tuhan engkau memberkati kami dengan berlimpah-limpah. Dan dikatakan memperluas daerah. Apa yang kau rindukan saat ini? Mungkin kau rindu memperluas daerah daripada usaha pekerjaanmu. Engkau rindu memperluas daripada pelayananmu. Engkau rindu supaya anak-anakmu itu hidup di dalam berkat-berkat Tuhan. Tetapi satu hal di dalam doa Yabes ini, kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka. Tangan Tuhan. Yabes berharap sungguh tangan Tuhan. Kiranya dia menjadi pembela menyertai kehidupannya. Ada banyak kehidupan gerejanya tidak mau disertai. Ingin berjalan sendiri. Tetapi hari ini saya mau katakan bagi gereja Tuhan. Engkau belajar berharap sungguh kepada Tuhan. Engkau belajar setiap kehidupanmu supaya Allah itu menyertai kehidupanmu. Dengan kekuatanmu sendiri. Engkau tidak akan bisa melakukan segala perkara. Tetapi Tuhan rindu. Ya, di dalam ayat selanjutnya dikatakan. Dan melindungi aku daripada malapetaka. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Saudara lihat. Dengan situasi keadaan sekarang ini. Engkau datang kepada Tuhan memohon perlindungan. Jangan sampai terjadi yang namanya malapetaka, wabah penyakit ini menimpa anak-anak Tuhan. Kiranya tanganmu membentengi aku, melindungi aku. Kemanapun gereja Tuhan pergi, kemanapun anak-anakmu pergi, engkau berdoa supaya apa? Supaya penyertaan Tuhan benar-benar menyertai pribadimu. Saudara yang terkasih, ketika saudara berjalan, apa visi saudara dalam kehidupan keluarga saudara? Apa yang saudara fokuskan? Nyatakan supaya itu terjadi. Yabes mempunyai sebuah visi ke depan. Apa visinya? Mengubah yang sakit menjadi sukacita. Gereja Tuhan, apa visimu ke depan? Mengubah segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin bersama Tuhan. Saudara andalkan Tuhan. Saya percaya hari ini saudara yang terkasih, dimanapun engkau berada, dengan pelajaran Yabes ini adalah mentransformasi yang sakit menjadi sembuh. Mentransformasi yang menderita menjadi sukacita. Mentransformasi yang tidak mungkin menjadi mungkin. Saya percaya kalau engkau bersandar sungguh kepada Tuhan, maka tangan Tuhan akan menyertai dan akan menolong saudara dan saya tepat pada waktunya. Kita lihat di dalam kitab selanjutnya. Di dalam kitab Yeremia 17 ayat 7 sampai 8.
Yabes di akhir zaman adalah Yabes yang berpatokan, yang menyadari, yang bergerak, yang melangkah di dalam kitab Yeremia 17 ini. Ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah di tengah-tengah kesakitan, di tengah-tengah penderitaan. Gereja Tuhan atau Yabes di akhir zaman. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan katakan berbahagialah, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Kalau hari ini, di tengah-tengah persoalanmu, di tengah-tengah keadaanmu, engkau menyadari bahwa engkau sangat membutuhkan tangan Tuhan, membutuhkan pertolongan Tuhan, maka Tuhan mau supaya saudara dan saya seperti pohon yang ditanam di tepi air. Artinya, pohon ini merindukan sumber air. Gereja Tuhan merindukan yang namanya sumber firman dan Roh Kudus. Untuk apa? Karena dia itu sumber penolong. Iman itu timbul dari membaca firman. Ketika engkau berdoa kepada Tuhan, itu sumber kekuatan yang ada dalam diri saudara. Seperti pohon yang ditanam di tepi air. Artinya, tidak pernah kekurangan air. Saudara lihat. Ayat selanjutnya. Yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau. Akar-akarnya merambat. Artinya apa? Ada usaha mencari sumber air. Saudara kalau membutuhkan sebuah jawaban, Yabes ini berusaha mengubah kehidupannya. Ada banyak orang berkata, hai kesakitan, hai penderitaan. Tetapi dia katakan, tidak. Aku bukan kesakitan, aku bukan penderita. Tetapi aku ingin mencari sumber air. Kehidupanku itu aku berakar kepada Tuhan. Gereja Tuhan, kalau engkau mau mendengar sebuah jawaban, engkau berakar di dalam Dia. Mencari kebenaran firman Tuhan. Sampai firman itu merema dalam hatimu. Dan engkau melakukan kebenaran firman ini. Dan engkau beriman dengan firman ini. Saudara lihat. Dikatakan tidak mengalami datangnya panas terik. Firman ini menjadi barometer langkah kehidupanmu. Dia akan menuntun, akan memimpin, sehingga tidak akan membuat kita itu terjatuh. Ada banyak kita ini mengalami yang namanya kejatuhan. Ada banyak gereja yang mengalami yang namanya proses yang tidak pernah kunjung-kunjung selesai. Bagaikan panas terik. Saudara, firman itu perlindungan bagi kita. Dan dikatakan, daunnya tetap hijau. Berarti di sini berbicara pertumbuhan. Yang tidak khawatir dalam tahun kering. Ini masa-masa tahun kering. Masa-masa sulit. Tetapi, kalau engkau berakar dan mencari sumber air. Sekalipun dunia ini mengalami kesulitan. Tetapi bagi anak-anaknya tidak akan pernah mengalami yang namanya kesulitan. Tidak akan pernah mengalami yang namanya tahun kering. Bahkan dikatakan ayat firman Tuhan, tidak berhenti menghasilkan buah.
gereja Tuhan. Dengan kehidupanmu ada buah-buah pertobatan, ada buah-buah roh, ada buah-buah yang namanya kehidupan yang penuh dengan jawaban dan kelimpahan. Saudara yang terkasih, Tuhan rindu supaya Yabes ini dipulihkan dan patok-patoknya melebar ke kiri dan ke kanan. Tuhan rindu buat anak-anaknya mengalami jawaban. Tuhan rindu anak-anaknya mengalami yang namanya pemulihan. Jangan nyaman dengan penderitaan. Engkau berseru kepada Tuhan, penderitaan boleh terjadi, tetapi penderitaan itu mendewasakan kehidupan kita. Dari penderitaan ini kita belajar supaya bagaimana kita hidup dengan beriman. Tetapi penderitaan bukan selama-lamanya hidup di bagian, menjadi hidup bagian bagi anak-anak Tuhan. Bangsa Israel pun pernah mengalami penderitaan 70 tahun, tetapi itu ada masa selesainya. Dan dia mengalami hidup keberkatan bagi saudara dan saya. Kalau hari ini engkau mengalami proses Tuhan, bukan Tuhan yang mendatangkan kepadamu, tetapi itu terjadi kalau itu seizin. Ya, kalau itu terjadi kepada kita, kita lihat dari sisi baiknya. Kesakitan membuat kita dewasa. Kesakitan membuat kita akan disembuhkan. Kesakitan kita belajar supaya kita tidak mengalami kesakitan bagi generasi kita berikutnya. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, biarlah hari ini firman yang singkat ini akan memberkati saudara dan saya. Dimanapun kita berada, Yabes akhir zaman, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Itu janji Tuhan bagi setiap gerejanya. Saya percaya Tuhan Yesus memberkati kita semua hari ini. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami percaya setiap umat-Mu dimanapun mereka berada, Engkau memberkati kami semua. Engkau akan membuat pemulihan demi pemulihan yang sakit Engkau sembuhkan. Setiap ekonomi anak-anak-Mu Engkau pulihkan. Setiap keluarga-keluarga pun juga Engkau memulihkan. Hamba percaya Engkau akan memberkati kami dengan berlimpah-limpah. Berkat damai sejahtera, sukacita, kesembuhan, maupun ke ekonomi keuangan kami, Engkau juga memulihkan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.